Episode 16. Laura melirik kesal pada Marple yang duduk di tepi ranjang tidak jauh darinya. Laura benar-benar merasa kesal. Marple sudah membuatnya seperti orang bodoh dengan pemikiran yang tidak seharusnya. "Kenapa, Tuan?" sautnya dengan nada kesal. Marple tersenyum simpul. Mungkin Laura kesal karena Marple membuatnya menunggu lama di depan kamar Ariana tadi. "Kamu masih mau mencari pekerjaan?" tanya Marple pelan. Laura mengangkat sebelah alisnya. Tentu saja Laura akan terus mencari pekerjaan karena hanya dengan bekerja Laura bisa mendapatkan uang untuk membiayai sekolah adiknya juga membeli obat untuk neneknya. "Memangnya kenapa? Tuan mau memberikan saya pekerjaan?" tanya balik Laura masih dengan nada kesalnya. "Memangnya kamu mau?" Laura melihat Marple yang terus mengukir senyumnya di bibir tipisnya. Laura tidak mengerti dengan maksud suami tampannya itu. Apa dia mau menjadikanku karyawan di perusahaannya? Atau menjadi asisten pribadinya? Tapi kan sudah ada Joshua, batin Laura bertanya-tanya. "Kalau Tuan mau memperkerjakan saya di perusahaan Tuan, saya menolak. Jujur saja Tuan, saya bukan orang yang cerdas, saya juga hanya lulusan SMA Tuan." Marple tertawa mendengarnya. Laura benar-benar gadis yang sangat lucu. Laura begitu jujur dan apa adanya. "Aku juga tahu kamu bukan gadis yang pintar." Laura mendelik mendengarnya. "Maksud Tuan saya bodoh?" tanya Laura semakin merasa kesal. "Aku gak bilang kamu bodoh, bukan?" Laura berdecak. Marple sangat membuatnya gemas. "Sudahlah, saya capek seharian ngurusin Tuan. Saya mau istirahat," jutek Laura. Marple tersenyum menatap Laura yang berjalan menuju sofa di seberang ranjang tempatnya duduk. Marple sebenarnya tidak tega melihat gadis manis itu tidur dengan tempat yang begitu sempit. Hanya sofa yang sempit dan tidak bisa membuat Laura leluasa bergelak dalam tidurnya. Marple bahkan sering duduk menatap Laura di tengah malam saat Laura sedang terlelap. "Bagaimana kalau aku gaji kamu?" Laura yang hendak membaringkan dirinya di atas sofa langsung menoleh cepat pada Marple. "Apa maksud Anda, Tuan?" tanya Laura tidak mengerti. "Ya, aku akan menggaji kamu setiap bulan karena kamu mengurus aku selama 24 jam. Anggap saja diri kamu seperti pengasuh untukku. Bagaimana?" Laura tertawa merasa lucu dengan apa yang ditanyakan oleh Marple. Yang benar saja, Ariana pasti akan sangat marah jika tahu Laura menerima gaji dari Marple. Ariana mungkin juga akan menganggapnya gadis mata duitan. "Jangan membuat lelucon, Tuan. Saya tidak mau mendapat gaji dari Tuan. Tuan kan buta, nanti gak bisa ngitung lagi." Kali ini, Marple yang tertawa. Marple benar-benar salut dengan keberanian Laura yang mengatakan dengan gamblang bahwa Marple adalah seseorang yang buta. "Aku memang buta, Laura, tapi aku tidak bodoh. Aku punya asisten yang bisa dipercaya." Laura memutar jengah kedua bola matanya. "Terserah Tuan saja," saut Laura malas. "Jadi bagaimana? Kamu mau aku gaji?" Laura tambah berpikir sambil mendudukkan dirinya di atas sofa tempat tidur. Laura mengurus Marple selama 24 jam. Benar-benar sudah seperti mengurus bayi. Tapi jika digaji dan Ariana tahu, Ariana pasti akan marah dan mengancamnya lagi. Laura menghela napas. Semuanya akan semakin sulit jika Marple menggajinya atas pekerjaannya. "Tuan, saya jujur ya. Saya menikah dengan Tuan itu karena sebuah syarat yang diajukan oleh Nyonya Ariana. Nyonya Ariana sudah berjasa untuk saya dan keluarga saya. Makanya saya mau menikah dengan Tuan," cerita Laura. Marple terus tersenyum. "Terus, saya akan sangat tidak enak jika Tuan menggaji saya dan Nyonya Ariana tahu," lanjut Laura. Jeda sejenak, Laura menghela napas sembari memikirkan nasibnya yang begitu malang. "Nyonya Ariana pasti akan menganggap saya mata duitan." Marple menundukkan kepalanya. Ariana yang Marple kenal adalah wanita yang baik dan ramah, tapi semua itu kini sirna. Penilaian baik Marple berubah setelah tahu perselingkuhan Ariana dengan rekan bisnis terdekatnya. "Aku kan suami kamu, Laura. Harusnya kamu serahkan semua beban yang kamu tanggung padaku." Laura menoleh. Jika mereka pasangan yang saling mencintai, mungkin Laura akan memasrahkan semuanya. Tapi mereka menikah karena sebuah keharusan. Karena Marple yang membutuhkan jasa Laura dan Laura yang sedang berusaha membalas budi pada Ariana. Bukan karena saling mencintai. "Mungkin kalau saya menikah dengan orang yang saya cintai, saya akan melakukannya, Tuan. Tapi sayang, saya menikahnya sama Tuan. Tuan memang tampan, saya akui itu. Ketampanan Tuan bahkan mengalahkan opa-opa Korea. Tapi saya gak cinta sama Tuan." Marple tertawa geli. Laura seperti anak kecil yang bisa dengan gampang mengatakan apa yang ada di pikirannya tanpa takut yang mendengarnya marah dan tersinggung.
Bagaimana kalau suatu saat kamu tiba-tiba jatuh cinta sama aku? Laura tertawa mendengar pertanyaan Marpel. Itu tidak mungkin tuan, saya cukup tahu diri. Cukup tahu diri bagaimana maksudnya? Kamu kan istri sah aku. Ah, sudahlah tuan, jangan kemana-mana ngomongnya. Sudah malam, mending tuan tidur. Memangnya sekarang jam berapa? Laura diam sesaat, tiba-tiba sebuah ide terlintas di pikiran cerdas Laura untuk mengerjai suaminya itu. Sudah hampir jam 12 tuan, ayo tidur, kata Laura yang dengan lancarnya membohongi Marpel. Marpel melirik jam yang ada di dinding kamarnya dan Laura kemudian tersenyum. Laura sedang membohonginya. Laura, kamu kan tahu aku gak bisa tidur sendiri tanpa bantuan kamu. Laura menghela napas. Marpel benar-benar pria yang sangat menyebalkan. Dengan wajah kesal, Laura bangkit dari sofa dan mendekat pada Marpel yang duduk di tepi ranjang. Padahal Laura sudah merasa sedikit puas tadi karena berhasil membohongi Marpel. Tapi nyatanya Marpel masih saja merepotkannya dan tentu saja membuat mood Laura turun kembali. Ketika Laura hendak membantu Marpel berdiri dari duduknya, tiba-tiba ponselnya berdering. Laura menoleh dan mengernyit. Tuan, sebentar saya angkat telepon dulu, katanya. Laura melangkah kembali menuju sofa. Tangannya meraih benda pipi yang terus berdering itu. Nana. Sebuah alis Laura terangkat saat mendapati nama Nana tertera di layar ponselnya. Telepon dari siapa, Laura? Laura menoleh kembali pada Marpel yang sedang menunggu bantuan darinya. Dari teman saya, tuan. Nana, jawab Laura. Marpel mengangguk. Marpel merasa lega karena ternyata yang menelpon istri kecilnya adalah seorang wanita bukan pria. Tuan, tunggu sebentar ya. Saya angkat telepon dulu, gak lama kok. Iya. Marpel tersenyum dengan pandangan lurus. Setelah mendapat jawaban iya dari Marpel, Laura pun segera berlalu menuju balkon untuk mengangkat telepon dari Nana. Ngapain ya Nana telepon malam-malam begini? Laura tidak langsung mengangkat telepon dari Nana. Laura bertanya-tanya tentang kenapa Nana tiba-tiba menelponnya. Padahal sudah beberapa hari bahkan hampir 2 minggu Nana tidak menghubunginya.